Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syair Imam Syafi'i. Dalam kitab At-Tawjih Al-Adabi disebutkan banyak sekali bait syair dari para penyair yang mengandung pandangan-pandangan tentang filsafat kehidupan. Bait-bait syair tersebut secara khusus kemudian dinamakan bait-bait syair akhlak. Dan hal yang perlu diketahui, seluruh bait syair tersebut mengambil bentuk nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk ke jalan yang benar. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Bashir, la tai'asanna wa in talat mutalabatun idza ista'anta bisabrin antara faraja akhliq bilis sabri ay yahdha bihajatih wa mudminil qar'i lil abwabi ayyalija. Janganlah kamu berputus asa meski tuntutan itu panjang. Apabila kamu meminta tolong diiringi kesabaran, niscaya kamu akan mendapat kelapangan. Alangkah pantasnya si empunya kesabaran itu mendapat apa yang diharapkan. Orang-orang terus-menerus mengetuk pintu. Pada akhirnya ia dapat dipersilahkan masuk. Contoh-contoh syair seperti ini banyak sekali ditemukan dalam syair-syair Arab. Ada pula seorang penyair yang sengaja mengulas tema-tema yang secara khusus menyuarakan tentang kenyataan, seperti misalnya syair Abu Thayyib Al-Mutanabbi. Dan ia salah satu penyair yang sering menazamkan syair jenis ini. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuh tajrir riyahu bima la tashtahis sufunu. Tidak semua yang diharapkan manusia akan tergapai dengan gegap gempita, sebab angin pun seringkali berhembus tidak searah dengan keinginan kapal. Memang tema-tema seputar akhlak dalam syair menjadi tema yang sangat mulia, bahkan kemuliaannya melebihi tema-tema lainnya. Selain itu, bait-bait syair sejenis ini sangat indah dan banyak sekali diikuti dengan tamsil-tamsil yang menyentuh hati para pembaca. Padahal ketika diteliti lebih jauh, penggunaan tamsil-tamsil ini tidak banyak diikuti oleh tema-tema lain dalam dunia syair. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa antologi syair Imam Syafi'i, Diwan Asy-Syafi'i, ini dapat dikategorikan sebagai salah satu mutiara dalam syair-syair yang bertemakan akhlak. Tak hanya itu, ia juga bisa dianggap sebagai mata air yang jernih, yang darinya para pendidik, para orang tua, dan anak-anak dapat mengambil pelajaran hikmah berharga. Ibaratnya pengalaman-pengalaman kehidupan yang dihadirkan oleh Imam Syafi'i dalam antologi syairnya tersebut bagaikan matahari yang menyinari dunia. Sama halnya dengan kesehatan yang membuat manusia bisa melakukan segala aktivitas. Ya benar, Imam Syafi'i adalah seorang ulama keturunan klan Quraisy. Dengan ilmunya, ia mampu menyinari seluruh bumi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama tentangnya. Imam Al-Mubarrad berkata, Imam Syafi'i adalah sosok ulama yang sangat puitis dan berakhlak. Ibnu Hisham juga mengatakan, perkataan-perkataan Imam Syafi'i adalah hujjah yang dapat diamalkan bagi siapapun. Teman-teman, bagi siapa saja yang meneliti antologi syairnya ini, ia akan mendapati bahwa ternyata dalam penggubahan syair-syair Imam Syafi'i cenderung menggunakan kata muqatta'ah ketimbang qasidah. Dan syair-syairnya tersebut mudah dipahami dan mengena di hati, serta hampir tidak ada kata-kata asing dalam syair-syairnya, sehingga semua ini menjadikan syair-syairnya mudah diserap dan dijadikan sebagai pegangan dalil bagi kebanyakan orang. Bahkan referensi dan ensiklopedia bahasa dan sastra banyak sekali mengutip syair-syair Imam Syafi'i. Demikian pula kita juga dapati dalam kitab-kitab fikih dan hadis. Bahkan syair-syair Imam Syafi'i tersebut disampaikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, sehingga ia hidup dalam setiap lisan sepanjang masa.
Sementara itu, apabila seorang pengkaji meneliti tema-tema syair lain seperti pujian, celaan, percintaan, kebanggaan, dan pemaafan, akan didapati ternyata hal yang disampaikan Imam Syafi'i dalam antologi syairnya tersebut sangat jauh dengan itu semua. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa syairnya memiliki karakter khas dan sangat disukai oleh seluruh kalangan. Ia mengatakan, "Walaula syi'ru bil ulama'i yuzuri lakuntul yawma az'aru min labidi." Andaikan kata-kata syair itu tidak dipandang tercela oleh para ulama, niscaya syairku hari ini akan lebih bagus daripada syair labid. Teman-teman, dalam penjelasan ini sengaja memilih syair-syair Imam Syafi'i yang paling baik dan secara tema sangat berbobot, serta tidak dapat dipandang sebelah mata. Oleh karenanya, apabila seorang pengkaji menelaah syair-syair Imam Syafi'i, maka ia akan mendapati poros syairnya tersebut bermuara pada aspek akidah yang sahih, yaitu akidah yang secara benar mengatur seyogianya manusia berhubungan dengan Tuhannya, dengan alam semesta, dan dengan kehidupannya sehari-hari. Aspek akidah ini sebenarnya merupakan prinsip dasar yang diletakkan oleh Islam dalam rangka membentuk dan membangun pribadi seorang muslim. Dengan kata lain, aspek akidah tersebut adalah faktor pendorong seorang muslim untuk menjalani kehidupannya secara benar, sesuai dengan tuntutan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari aspek akidah ini pula kekuatan seorang muslim itu berasal, dan dengannya jalan hidupnya ditentukan serta tujuannya dapat tercapai. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.